Kamu beraninya membunuh perempuan yang tidak berdaya. Kurang ajar kamu. Dengar, kalau saya berniat menjadi pembunuh, Anda orang pertama yang saya bunuh, tahu? Hei, dengar. Kalau kamu laki-laki, ayo buktikan. Tunggu apa lagi? Ayo. Ayo. Saya tidak membunuh Mita. Anda bilang saya bunuh Mita. Anda tidak punya bukti, kan? Memang bukti saya nggak ada. Tapi saya punya saksi. Saksi? Ya. Siapa? Andre. Andre. Bajingan itu. Hah? Dia bisanya cuma muter balikin omongannya dia aja. Kamu jangan nggak dengar. Dengar. Dengar dulu ya. Saya belum selesai menjelaskan. Oke. Ayo jelaskan. Apa yang kamu ingin bilang? Ayo. Saya kena fitnah. Saya dituduh membunuh mantan kakak ipar saya. Setelah pembunuh sebenarnya ketangkap, saya dibebasin. Dan selama saya di dalam tahanan, saya coba terus untuk hubungin Mita, tapi nggak bisa. Dan belakangan setelah saya tahu, ketemu Andre, dia bilang nomor telepon di rumah itu udah diganti. Dan dia juga bilang kalau Mita meninggal karena shock. Kalau Anda ingin tahu lebih jelas lagi, bisa tanya sama mamanya Mita. Kebetulan dia dirawat di rumah sakit ini. Jadi kamu pikir Mita masih hidup? Saya udah ke makamnya. Kalau Anda ingin bukti, Anda bisa pergi ke sana. Saya kasih alamat lengkapnya. Wah, nggak ada nih Pak yang namanya Paramita. Ada juga namanya Mita Sukaisi. Meninggalnya umur 60 tahun. Kurang ajar. Andre bajingan itu sudah memutarbalikkan omongannya. Saya akan hajar dia. Anda harus berusaha mendapatkan tanda tangan Mia. Kalau bisa, pasti beres. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan. Hei! Dan kali jangan sekali-sekali memutar omongan. Paham? Hah? Alita, Tante punya ide. Bagaimana kalau kita suruh si Hadinata itu untuk menjenguk Hesti di rumah sakit? Hesti itu kan masuk rumah sakit karena Hadinata menemui dia. Terus Hesti shock. Nah, kalau sampai Hadinata menjenguk Hesti di rumah sakit, pasti shocknya akan bertambah parah. Dan Tante yakin, pasti jantungnya akan langsung berhenti. Tante, mana mungkin si Banci itu punya nyali untuk menemui istrinya lagi? Ya kamu harus membujuk dia agar dia mau menjenguk Hesti di rumah sakit. Ya, sekarang Hadinata ada di teras belakang. Ayo. Oke, Tante. Mas, saya baru dapat kabar, Mas. Hesti masuk rumah sakit karena kena serangan jantung. Mas kok diam aja sih?
Mas harus besuk dia, Mas. Saya izinin kok. Percuma saya ke sana. Pasti dia tidak mau menerima saya. Masalah Hesti mau menerima Mas atau enggak, itu urusan kedua, Mas. Tapi Mas harus menjenguk Hesti. Lagi pula, bagaimanapun juga, Hesti itu kan dulu istri Mas. Bobby, mau apa kamu kemari? Saya datang ke sini mau ingatkan kamu sekali lagi. Hati-hati terhadap Andri. Jangan pernah ikut campur urusan saya lagi. Andre sudah menjadi suami saya sekarang. Dan saya minta tolong sama kamu untuk segera meninggalkan ruangan ini sekarang juga. Baik. Sebelum saya pergi dari sini, ada yang perlu saya tanyakan. Ada apa dengan Mita? Andre bilang Mita meninggal karena Denny. Sementara saya ketemu dengan Denny dan dia bilang sewaktu Mita meninggal dia masih di penjara. Yang saya ingin tanyakan, mana yang benar? Mita tidak meninggal. Mita masih hidup. Apa? Mita masih hidup? Kenapa Andri bilang kalau Mita sudah meninggal? Benar-benar kurang ajar si Andri. Saya akan hajar dia. Cukup. Kamu jangan pernah lagi menjelek-jelekan orang. Ngaca sama diri kamu sendiri. Dan urus pelacurmu itu. Keluar dari sini. Keluar. Den, Dan kamu sih nggak mau pertimbangin lagi apa yang waktu itu udah saya omongin sama kamu. Kalau saya udah bilang enggak, itu berarti enggak, Tria. Dan kamu kan tahu saya tuh serius sama kamu. Saya benar-benar cinta sama kamu. Saya kan kayak gini demi kamu, Den. Yang benar kamu. Bener, Den. Jadi kamu benar-benar mencintai saya. Kalau kamu emang benar-benar sayang dan mencintai saya pengen kamu jujur. Jujur, maksudnya? Kenapa kamu jebak saya waktu di hotel? Oke, saya akan jujur sama kamu ya. Waktu itu saya benar-benar pengen kembali sama kamu, ya. Dan kebetulan waktu itu ada orang yang mau nolong saya supaya saya bisa balik sama kamu. Ya, saya pikir ya udahlah. Saya tuh nggak niat jebak kamu, tapi tolong kamu mikir ya. Waktu itu saya bener-bener pengen kembali sama kamu, jadi saya pikir secara itulah yang paling efektif supaya saya bisa balik sama kamu. Orangnya siapa? Bapaknya Mita, Andre. Saya udah duga kamu mempermainkan saya, ya kan? Kamu tuh ya dasar perempuan busuk. Udah puas kamu udah ngancurin hidup saya. Brengsek kamu.
kamu kesini? Hesti, saya mau lihat keadaan kamu. Pergi. Saya tidak butuh rasa simpati dari kamu. Pergi. Dengar, Hesti. Pergi. Tidak. Please. Pergi. Dengar dulu. Cukup. Aku mau nggak mau dengar apa-apa lagi dari Dengar kamu. dulu. Pergi. Bangsat kamu pergi. Hesti! 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 Suster! Suster! Mama! Suster, tolong panggilkan dokter, suster. Di kamar 210. Ya, kami segera ke sana. Mama. Mama tunggu, Mama. Tenang, Mama. Dokter akan segera datang, Mama. Dokter! Ma, tenang, Ma. Kenapa ini? Dok, tolong, Dok. Saya sesak nafas, Dok. Iya, saya akan periksa. Maaf, kalian tunggu di luar. Suster, tolong siapkan kursi. Baik, Dok. Bung, Papa tidak bermaksud. Anda bukan bapak saya. Tahu? Bung, Bung, sabar, Bung. Sabar. Dengar ya. Ini semua gara-gara Anda sampai mama saya jadi begitu. tapi cara ini tidak akan menyelesaikan. Ya, nggak usah banyak dalih. Sekarang cepat pergi dari sini. Pergi. Tria, kenapa lagi kamu? Saya barusan ketemu Denny, Mas. Udahlah, Tria. Nggak usah urusin Denny. Kan Mas Agung udah bilang, biar Mas Agung aja yang ngurusin Denny. Sekarang Mama lagi keadaan kritis. Dokter sedang menanganinya. Pokoknya, Mama nggak boleh tahu semua masalah kamu. Mas Agung takut nanti Mama syok lagi. Ngerti? Kamu nggak apa-apa, Den? Lo ngapain ikut campur urusan gue, hah? Saya hanya mencoba menolong. Nolong? Oh, jadi lo pikir lo udah berbaik hati nolong gue terus simpati sama lo? Enggak. Lo tuh nggak ada bedanya sama ibu lo yang pembunuh. Ibu sama anak tuh sama aja. Gue nggak perlu bantuan lo. Barusan gue bisa kalahin tuh orang sendiri. Kamu nggak usah khawatir.
nanti Mas Agung akan bicara baik-baik sama Denny. Pokoknya kamu tenang aja. Ya udah. Sekarang kamu gantian jagain Mama. Iya. Mas Agung mau pergi dulu. Den! Saya mau tanya sama kamu. Kamu pernah mencintai Tria? Pernah. Tapi lu nggak bisa gitu dong, ninggalin Tria begitu aja. Gue nggak pernah ninggalin Tria. Tapi bapak lo yang ngusir gue. Supaya gue jauh dari Tria. Ya habis itu gue menikah sama Mita. Dan asal lo tahu, adik lo udah menghancurkan hidup gue. Tahu kenapa? Dia jebak gue, dia bikin fitnah. Sekarang hidup gue berantakan. Gue nggak tahu istri gue ada di mana. Malah gue dapat kabar kalau istri gue udah meninggal. Gue kasih tahu sama lo tolong bilangin sama adek lo. Kalau dia masih pengen dihargai, bersikaplah sebagaimana layaknya dia patut dihargai. Ya. Jelasin kalau papa tuh udah menikah sama pembantu brengsek itu. Saya malu punya papa seperti papa. Papa tuh harusnya sadar, Pak. Kalau dia tuh gak sederajat sama kita. Itu cuma seorang pembantu. Dan Papa juga harusnya sadar dong, Pak. Kalau dia tuh cuma punya niat buruk dan dia cuma ingin nguras harta kita aja, Pak. Priti, Yona itu berniat baik. Apa yang dia lakukan sebenarnya untuk menyelamatkan harta kita? Oh, jadi Papa rela menyelamatkan harta kita dengan berkorban dengan menikah sama pembantu brengsek itu, Pak? Priti, Papa ini masih sadar. Nggak mungkin Papa menikah dengan dia. Papa nggak mau kehilangan kamu. Cara yang dilakukan Bu Yona adalah cara yang terbaik. Justru suami sama mertua kamu itulah berniat buruk. Ingin menguasai harta kita. Sampai-sampai mereka tega menggugurkan kandungan kamu. Ingat itu. Pak, asal tahu aja ya, suami sama mertua saya adalah korban fitnah. Dan yang melakukan semua ini adalah Tante Nuki. Yang saya nggak tahu maksud dia itu apa. Brengsek. Si Denny bajingan itu, dia sudah tahu semuanya. Dia tahu kalau saya merekayasa perpisahan dia dengan Mita. Dari mana dia tahu ya? Saya tidak tahu. Tapi sepertinya dia berhasil memancing Tria untuk menceritakan semuanya. Anak ini berbahaya. Dia sangat berbahaya. Kalau dia dibiarkan terus, dia akan merusak semua rencana kita. Saya mau dia dibunuh. Betul. Ya. Ya, kalau memang kamu maunya begitu, langsung kita tembak aja. Tembak. Tapi bagaimana caranya? Dan siapa yang mau melakukannya? Andre, kalau ada bonus khusus, tapi di luar daripada perjanjian kita, biar aku yang melakukannya. Jelek-jelek begini, Hermawan bekas penembak Jitu. Gimana? Sudahlah Andre, kamu tidak perlu memikirkan bonus yang kecil itu, gak ada artinya.
Kalau ini berhasil, siapa yang beruntung? Siapa yang senang? Kamu juga kan? Kita berdua. Tika, jangan kasar begitu dong sayang. Biar bagaimanapun status saya masih tetap suami kamu. Saya nggak sudi punya suami yang suka selingkuh seperti kamu. Hah? Terus kamu pikir kamu masih punya hak untuk mengakui saya sebagai istri kamu? Dengar ya Erik, bahkan kamu nggak punya hak untuk kembali lagi ke rumah ini. Tika, maafkan kekhilafan saya Tika. Saya masih mau tetap sama kamu. Sudah berapa puluh kali saya memaafkan kamu, tapi kamu tidak pernah berubah. Tika, beri saya kesempatan sekali lagi Tika. Saya baru sadar kalau hanya kamu yang saya cintai. Pakai gombal kamu untuk mengeringkan keringat perempuan-perempuan yang bisa kamu bohongi di luar sana. Keluar! Tika. Tika. Keluar kamu! Keluar! Oh, pantas ya. Pantas kamu tidak mau tidur lagi dengan saya. Kamu simpan laki-laki ini dalam rumah. Heh, jangan sembarangan ngomong ya. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Keluar! Kamu tunggu pembalasan saya ya. Nen, kamu nggak apa-apa kan, Nen? Enggak, saya nggak apa-apa. Itu barusan siapa sih? Dia bekas suami saya. Dia papanya Femas. Tapi kamu kenapa di sini? Bukannya kamu jagain papi di rumah sakit? Iya, papi kamu suruh saya ke sini ngambil berkas kantor yang ada di rumah. Tadi juga saya telepon ke rumah tapi nggak ada yang ngangkat. Makanya saya langsung ke sini. Yaudah, kamu di sini aja ya. Saya ambil obat ya. Anita, ternyata Hesti masih hidup. Bagaimanapun caranya kamu harus lebih memaksa Hadinata lagi untuk menemui Hesti. Brengsek. Rencana kita gagal lagi, Tante. Saya pasti
pasti akan mencari jalan lagi agar Hadinata mau menemui si Hesti. Sekarang saya mau menemui Hadinata. Mas ini bisanya cuma baca koran, ngopi sama ngelamun. Mas harus menjenguk Hesti sekali lagi, Mas. Kan kasihan dia, Mas. Dia itu kan lagi sakit. Untuk apa saya ke sana? Begitu dia ngelihat saya, dia langsung shock. Hadinata, Hesti itu bukan shock, tapi dia kaget. Tante yakin kalau kamu datang sekali lagi dengan membawakan bunga, pasti Hesti akan berubah. Tante jangan memaksa saya. Saya masih sangat tersinggung dengan perlakuan Agung. Dan dia juga mengancam saya untuk tidak menemui ibunya lagi. Seharusnya kamu menarik simpati mantan istri kamu. Dengan begitu, pasti Hesti akan lebih cepat sembuh. Saya kecewa sama Mas. Dan saya bisa membayangkan kekecewaan yang lebih besar yang mungkin bisa terjadi. Mungkin pada suatu hari kita akan berbeda pendapat. Lalu saya jatuh sakit. Saya yakin Mas pasti tidak akan mau menjenguk saya. Mas harus menjenguk Hesti, Mas. Hesti pasti akan sangat bahagia dan pasti akan sembuh kalau Mas menjenguk Hesti. Saya juga perempuan, Mas. Semarah-marahnya Hesti kepada Mas, di lubuk hatinya pasti masih ada tersisa kenangan manis yang dulu kalian jalani berdua. Dan kalau Hesti mau menerima Mas, saya yakin anak-anak Hesti pasti juga mau menerima Mas kembali. Hadinata, kamu harus lebih banyak berbuat baik. Kelihatannya si Hadinata mulai terpengaruh dengan kita.
Kamu nggak apa-apa, Indah? Nggak, Mas, saya nggak apa-apa. Tapi siapa mereka, Mas? Mungkin mereka perampok. Tapi saya nggak sangka kalau di negara ini ada perampok. Tapi kalau memang mereka perampok, kenapa mereka tiba-tiba yang membunuh saya, Mas? Jangan-jangan mereka kiriman dari ibu kamu atau kakak kamu. Indah, sudahlah, kamu jangan punya pikiran buruk seperti itu. Halo? Baik, Kak. Aku Eman, Mbak. Ah ya, Eman, gimana, Man? Sorry, Mbak. Aku gagal membunuh istrinya Hari, Mbak. Dan aku nggak tahu tiba-tiba malam itu juga Hari datang, Mbak. Lalu Hari melaporkan polisi. Dan sekarang polisi sedang mencari orang-orang suruhan aku, Mbak. Tapi Mbak Ika tenang aja, Mbak. Orang-orang suruhanku sudah aku suruh pergi jauh-jauh, Mbak. Maaf ya, Mbak. Aku nggak bisa bantu Mbak Ika. Gimana sih, Man? Kok bisa begitu? Ah, ya udah, oke. Siapa, Mah? Si Eman. Dia nggak berhasil membunuh perempuan itu. Brengsek. Gagal lagi, gagal lagi. Beruntung bener sih nasib perempuan si pembawa sial itu.